Hai, berjumpa lagi bersama saya Irfan Yazid dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid, di mana di video kali ini saya akan pertunjukkan kepada teman-teman tentang album terbaru saya yang bertajuk Beri Rasa. Yeah. Ini adalah album terbaru saya, teman-teman, yang bertajuk Beri Rasa, dan ini merupakan album ke-7 ya di tahun 2025. Jadi sudah album ke-7 yang melanjutkan tentang franchise ya, atau waralaba rasa yang saya buat. Ini merupakan salah satu bentuk dari perayaan 10 tahun Irfan Yazid berkarya. Segera dirilis di bulan Maret 2025 di seluruh platform kesayangan teman-teman ya. Ada di Spotify, Joox, Apple Music, dan lain-lain. YouTube Music juga ada. Karena ya ada 12 lagu baru, teman-teman. Ada 12 lagu baru yang siap teman-teman dengarkan. Nah, kenapa teman-teman harus mendengarkan album terbaru saya, album yang diberi Beri Rasa, album ke-7 saya, adalah karena ini berisikan lagu-lagu tentang rasa yang mempunyai kejujuran, ketulusan yang mendalam. Ketika teman-teman mendengarkan 12 lagu baru yang ada di album ini, ya mudah-mudahan teman-teman merasa terhubung dan juga merasakan apa yang dirasa. Tentu ini akan mewakili perasaan teman-teman karena di sini ada berbagai banyak rasa ya, dengan atmosfer yang berbeda, karena saya buat lagu harapannya nggak terlalu sama dengan lagu-lagu karya saya yang lain, walaupun memiliki atmosfer yang berbeda, tapi memiliki pesan yang universal ya, terkait dengan cinta, harapan, kekuatan, ada juga kebahagiaan, ada juga tentang mempertanyakan. Jadi temukanlah berbagai banyak rasa yang ada dalam sini, dan seperti dengan tajuknya Beri Rasa, artinya di sini tentang nge-share ya, tentang berbagi, tentang memberi apa yang dirasa, biar kita juga bisa merasakan. Siapa tahu rasa yang ada di dalam album ini dapat mewakili perasaanmu, gitu ya. Nah, mengenai tema di dalam albumnya, di cover ini saya menggunakan warna kuning cerah, kuning tua, ada juga merah, dan juga warna hijau daun. Di sini terlihat ada gambar cherry ya. Sebenarnya saya mau menggunakan berry ya, buah berry gitu, karena ini plesetan dari beri gitu ya. Tapi saya menggunakan cherry yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan berry supaya lebih estetik aja gitu. Jadi menggunakan buah cherry ya dengan tajuk Beri Rasa. Dan di sini juga ada backgroundnya. Terlihat samar-samar ya, gambar coretan bangunan di sini di dalam backgroundnya. Itu menggambarkan apa sih? Itu akan ada di butir-butir lagu di dalam album ini. Di baliknya ya ada informasi berapa lagu, tracknya, terus ada logo juga, logo terkait dengan albumnya ya, berupa nama saya, dan di sini ada background berupa gambar bulat yang saya gambarkan. Ini merupakan sinyal ya, sinyal untuk memberi gitu. Ada logo dari Serasa Tim, di mana ini adalah tim produksinya. Oke, itu ya. Selanjutnya saya ingin ceritain ya proses pembuatan atau behind the scene dari produksi album ini sebelum kita bahas butir-butir lagu di dalam albumnya. Jadi untuk album ke-7 Beri Rasa ini sebenarnya sudah selesai semuanya di tahun 2024 awal ya. Wah, udah setahun berarti delaynya. Waktu itu belum bisa dirilis pada tahun 2024 karena sudah ada album sebelumnya ya, Unjuk Rasa. Jadi ini di-delay ke tahun 2025 yang which is akhirnya ada jadwal di tahun 2025 awal di bulan Maret. Walaupun ya produksinya udah selesai di awal tahun 2024. Lalu proses pembuatan yang berbeda dari album yang sebelumnya adalah lagu-lagu di album ini saya selesaikan secara penuh. Memang lagu-lagu di album ini selesai 12 lagu langsung. Maksud saya berbeda dengan album sebelumnya, di mana album sebelum itu prosesnya dicicil ya. Jadi saya bikin satu lagu, rilis, satu lagu rilis, kalau sudah komplit dikumpulkan jadi album. Nah, berbeda dengan album yang ke-7 ini, Beri Rasa, ini saya kerjakan secara penuh dan selesai pada tahun 2024. Jadi terkhusus ya lagu-lagunya memang untuk di album ini. Dalam produksi, album ini merupakan produksi yang paling cepat ya. Saya ingatnya sekitar 2 minggu sudah selesai. Kok bisa ya 12 lagu 2 minggu? Karena saya mengerjakannya hanya 50%, teman-teman. Hanya 6 lagu yang saya kerjakan di album ini. Karena 6 lagu sisanya, 50% yang sisanya itu merupakan dari stok
lagu-lagu sebelumnya. Jadi misalnya tahun 2022 saya bikin album yang berisikan 12 lagu, tapi saya memproduksi sekitar 14 lagu ya. 12 lagu didistribusikan, sisa 2 lagunya saya simpan. Itu karena pada tahun itu tidak saya pilih karena saya rasa tidak cocok dengan nuansa di dalam albumnya. Jadi 2 itu saya simpan. Dan ternyata setelah saya kumpulkan dari lagu-lagu tersebut malah bisa jadi album ya. Saya tidak bilang lagu-lagu di sini merupakan lagu sisaan, tidak, tapi ini tetap diproduksi dengan sesungguh-sungguhnya kok ya. Maka dari itu tahun 2024 sudah selesai 12 lagu semua karena memang lagu-lagunya emang udah jadi. Saya sampaikan juga ini cukup berbeda dengan album sebelumnya karena jembatan untuk menuju album ini hanya 1 single ya, yaitu Chapster yang dirilis pada Januari 2025. Lalu disusul dengan 2 mini album ya, yaitu The Windows dan Meramu Rasa. Jadi hanya ada 1 single dan 2 EP saja untuk menjadi penghubung atau jembatan ke album ini. Berbeda dengan album-album yang sebelumnya biasa sampai 6, 7, 8 single untuk menuju album terbaru ini. Ya, artinya akan ada banyak lagu-lagu baru yang baru dirilis di album ini. Tidak dirilis oleh single sebelumnya kecuali yang tadi ya, Chapster. Oke, sekarang kita akan bedah lagu ya. Bedah lagu, ada 12 lagu di sini. Saya akan sampaikan sedikit ya tentang behind the scene kali ya, proses pembuatan atau cerita di balik lagu tersebut menurut penulisnya. Dan sekali lagi, bagi seorang musisi kalau lagu ini udah didistribusikan, udah dikeluarkan di pasar, udah teman-teman dengarkan, itu adalah punya teman-teman sudah. Jadi silahkan teman-teman untuk mengilustrasikan sendiri, membuat cerita sendiri dan juga mengartikannya sendiri, ya bebas. Tapi di sini saya sedikit aja tentang gambaran cerita kenapa sih akhirnya lagu ini ada di album ini. Oke, track pertama berjudul Chapster dan ini merupakan lagu yang ada di single ya pertama untuk album ini tahun 2025. Kenapa ini jadi single? Karena ini juga merupakan tribut ya atau perayaan dari 10 tahun Irfan Azil berkarya. Tahun 2015 saya merilis judulnya Bukti Nyata yang menceritakan tentang pembuktian bahwa kita bisa untuk menggapai harapan kita. Dan tahun 2025 sebagai 10 tahun perayaannya saya keluarkan Chapster sebagai tribut dari Bukti Nyata yang mana ceritanya ya melanjutkan dari Bukti Nyata bahwa setiap perjalanan mempunyai cerita, mempunyai chapter ya seperti buku komik di mana kalau chapter itu digabung ya menjadi sebuah cerita yang utuh dan berkelanjutan. Nah, seperti itu. Jadi nuansanya juga saya buat five-nya hampir seperti Bukti Nyata dengan tambahan orkestra, violin, biola ya dengan nuansa yang hampir-hampir mirip. Tapi kalau teman-teman bandingkan dan compare itu beda banget ya karena saya memposisikan lagu satu dengan yang lain itu punya kehidupan masing-masing. Jadi saya tidak akan berusaha membuat ini harus sama banget seperti Bukti Nyata, tidak. Tapi ini sebagai lanjutan atau tribut saja. Judulnya adalah Chapster dan di dalam liriknya ada saya memasukkan bukti yang nyata. Lagu kedua, Sedang Baik-Baik Saja. Ini lagu yang cukup rock dan lagu yang cukup ceria ya, yang menceritakan tentang bahwa dalam hubungan yang sudah berakhir kita tidak perlu berantem kok, kita tidak perlu membenci ya, kita cukup jalan sama-sama aja di jalan kita. Kamu dibonceng olehnya menuju jalan ke sana, sedangkan saya masih sendiri sih. Harapannya saya ingin membonceng orang di jalan yang lain karena kita berpisah karena kita mempunyai perbedaan. Dan nggak apa-apa ya, silahkan kita jalan masing-masing tanpa ada rasa benci, marah, atau bermasalah. Makanya judulnya Sedang Baik-Baik Saja. Part yang paling saya suka di dalam track ini adalah ada rapnya ya. Saya selalu menyelipkan beberapa aliran atau flow di dalam lagu saya. Dan di track kedua ini, Sedang Baik-Baik Saja, saya masukkan rap ya. Ya, setiap album pasti ada nge-rapnya sih. Tapi ini paling suka sih saya ya. Yang ketiga, Ketidakpastian. Ini merupakan lagu balad saya, lagu santai, lagu tentang kesedihan, merasa digantungkan, merasa sedih gitu ya. Jadi lagu ini adalah lagu andalan ya, salah satu andalan di album ini, yang mana ini ada unsur Koreanya juga, baladnya, ada unsur China-nya, walaupun tidak ada bahasa Korea atau China di situ ya, tapi ini adalah lagu yang biasanya harus ada di dalam album untuk bisa memberikan warna untuk teman-teman yang pengen mendengarkan lagu yang mellow dan lagu yang sedih untuk mendukung kesedihan teman-teman ya. Ketidakpastian. Saya juga paling suka lagu ini di dalam album ini karena
saya cukup puas dengan produksi dan lirik serta irama di dalam lagunya. Oke. Yang keempat, Ketika Tua Nanti. Ini menggambarkan tentang seorang yang sudah berpikir jauh sampai memikirkan masa tuanya. Nanti saya tua gimana ya? Nah, itu menceritakan itu ya. Jadi saya balut musiknya dengan musik yang akustik gitar aja, tapi dengan pembawaannya yang mendayu-dayu gitu. Ketika Tua Nanti. Track kelima yang berjudul Di Bawah Payung Yang Sama. Kayak cukup panjang judulnya. Dan lirik di dalam lagu ini saya buat cukup puitis dan cukup universal ya. Dalam artian teman-teman boleh menggambarkan atau mengilustrasikan atau mengartikan bagaimana, tapi overall secara garis besarnya lagu ini menggambarkan tentang kita bertemu dengan orang yang satu frekuensi ya, satu lelucon yang sama ya, satu pemikiran yang sama, dan itu bikin lebih happy aja, baik dalam sisi pertemanan, asmara, atau kerjaan. Track ke-6, Riuh Menggema. Nah, ini lagunya cukup dark teman-teman, cukup gelap, dimana ya lagu ini menggambarkan bahwa ya saya sudah muak aja dengan apa yang ada di sini, dengan apa yang saya pikirkan, dan kadang-kadang pemikiran itu bisa membuat kita capek sendiri. Itu garis besarnya. Nomor 7, Jangan Dengannya. Wah, ada tanda seru ya teman-teman ya. Jangan Dengannya gitu. Sebenarnya lagu ini cukup kontroversial ya, dan sebenarnya lagu ini sudah lama sekali saya pegang, bahkan sudah saya ciptakan pada tahun 2017 something atau 18 ya. Pokoknya sudah lama lagu ini, dan lagu ini sebenarnya buat ngata-ngatain orang aja bahwa janganlah dengan dia, dengan aku saja. Nomor 8 ya, Wajib Bahagia. Dan ini lagu yang paling saya suka juga ya, karena iramanya sederhana, santai, dan ada nge-rapnya juga sedikit ya di bagian ini. Dan saya tuh sebenarnya berpikir saya pengen bikin postingan atau story yang menggambarkan bahwa saya tuh sedang di fase yang happy banget ya, dan kadang-kadang saya kurang menemukan lagu-lagu yang cocok untuk menggambarkan itu. Maka dari itu saya bikin lagu Wajib Bahagia judulnya, untuk bisa menggambarkan atau memposting dengan alunan lagu ini gitu, Wajib Bahagia, karena happy juga kan lagunya, santai, dan emang dibikin memang se-happy itu lagunya. Oke, nomor 9 adalah Masih Sendiri. Lagu kaum-kaum jomblo ya seperti saya yang masih sendiri. Harapannya bisa dipertemukan dengan orang yang tepat, dengan waktu yang tepat. Track ke-10 ya berjudul Doa. Lagu ini juga merupakan lagu yang sangat lama juga ya, yang dari stok ciptaan saya. Dan untuk alirannya ini pop pada umumnya, yang mana isinya adalah tentang bagaimana kita bisa membangun keintiman kita dengan pencipta ya, doa. Ke-11 berjudul Bagaimana ya, mempertanyakan gitu. Ini saya buat sebenarnya khusus untuk segmen The Windows ya, dimana The Windows itu adalah program pengajaran saya. Jadi sebenarnya saya buat untuk itu sebagai soundtrack atau latar lagu dari program pengajaran saya yang saya beri nama The Windows. Terakhir, lagu ke-12 ya, track ke-12 untuk Selamanya. Waktu itu saya berpikir dari 11 lagu ini kayaknya nggak ada lagu cinta yang plek-ketiplek gitu ya. Memang semuanya universal gitu, tapi kok nggak ada lagu cinta di sini ya gitu. Jadi saya buat ke-12 ini adalah lagu cinta berjudul Untuk Selamanya. Ya, ini lagu yang cocok banget kalau misalnya lagi dinner gitu ya, di pinggir sungai, di depannya ada stick gitu. Terus ada anggur minumannya, wah, ditemani dengan buah-buah yang lain ya, cherry gitu, dengan latar lagu Untuk Selamanya gitu. Jadi menggambarkan tentang lagu cinta, bahwa saya itu sungguh-sungguh memiliki perasaan yang mendalam terhadap kamu. Nah gitu, Untuk Selamanya. Oke, itu adalah penjelasan dari 12 track di dalam album ini, dan tentu saja penjelasan saya ya sangat-sangat sedikit, kecuali teman-teman mendengarkan langsung lagunya. Begitu ya, jadi nantikan album terbaru saya yang berjudul Beri Rasa, album ke-7 spesial 10 tahun Irfan Hidayat berkarya, dirilis tanggal 15 Maret 2025 di seluruh streaming musik kesayangan kamu. Itu aja teman-teman ya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dengarkan, ada juga nanti di YouTube saya, oke?